Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Susiana. Jadi di sini saya akan presentasi tentang metodologi penelitian ilmiah dengan judul desain atau rancangan penelitian dan desain penelitian survei analitik. Jadi langsung saja kita bahas apa itu desain atau rancangan penelitian. Desain atau rancangan penelitian merupakan kerangka acuan bagi peneliti untuk mengkaji hubungan antar variabel dalam suatu penulisan. Desain penelitian dapat dijadikan petunjuk bagi peneliti untuk menjawab tujuan penelitian dan sekaligus sebagai pedoman selama proses penelitian berlangsung. Jadi maksudnya adalah sebelum kita melakukan penulisan laporan, tentu kita akan merancang atau mendesain bagaimana penulisan itu akan berlangsung. Contohnya misalnya kita akan menentukan yang pertama yaitu judul penulisannya, kemudian lanjut ke rumusan masalah, lanjut ke tujuan atau manfaat penelitian, kemudian ada tujuan kepustakaan, ada hipotesis, kemudian populasi dan sampel, ada variabel. Kemudian ada variabel penelitian atau ada metode pengumpulan data. Nah, di bagian metode pengumpulan data ini biasanya menggunakan dua metode. Yang pertama biasanya menggunakan metode kualitatif dan yang kedua menggunakan metode kuantitatif. Kemudian lanjut ke metode analisis data, dan yang terakhir baru ke proses penulisan laporan. Ini biasanya contoh umum ketika melakukan penulisan. Nah, itu dia tadi pengertian dan contoh umum dari desain atau rancangan penelitian. Selanjutnya kita akan beralih ke kegunaan desain penelitian. Di sini sudah dijelaskan ada 4 kegunaan dari desain penelitian, yaitu yang pertama sebagai sarana bagi peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian, yang kedua merupakan alat bagi peneliti untuk mengendalikan atau mengontrol variabel yang berpengaruh dalam penelitian, dan yang ketiga sebagai panduan bagi peneliti dalam proses pengumpulan data, dan yang keempat sebagai bahan acuan peneliti dalam membuat kesimpulan dari hasil penelitian. Jadi di sini sudah jelas sekali bahwa desain atau rancangan penelitian itu sangat membantu kita dalam proses penulisan ilmiah. Nah, itu dia tadi pengertian dari desain atau rancangan penelitian, dan juga ada contoh umum dari desain atau rancangan penelitian, dan juga ada kegunaan dari desain penelitian. Nah, kita akan lanjut ke penelitian survei. Di sini penelitian survei itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama penelitian survei deskriptif dan penelitian survei analitik. Nah, kita langsung saja ke pengertiannya, yaitu pengertian dari survei deskriptif dan penelitian survei analitik. Penelitian survei deskriptif merupakan penelitian yang hanya menggambarkan atau menceritakan kembali situasi yang ada tanpa mencari bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi. Sedangkan penelitian survei analitik merupakan penelitian yang mencoba menggali bagaimana dan mengapa fenomena itu bisa terjadi. Jadi di sini menurut pendapat saya penelitian survei deskriptif ini itu dia itu tidak mencari tahu bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi. Dia itu langsung menceritakan sesuai dengan kondisi yang ada pada saat ini. Sedangkan survei analitik itu dia itu berbanding terbalik dengan penelitian survei deskriptif, yaitu menceritakan mengapa fenomena atau masalah yang diteliti itu bisa terjadi. Ini menurut pendapat saya. Nanti kalau teman-teman masih bingung, nanti bisa ditanyakan ke Bapak langsung. Baiklah,
Setelah kita mengetahui apa itu penelitian survei deskriptif dan penelitian survei analitik, kita akan lanjut ke pembagian survei analitik. Di sini penelitian survei analitik itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama yaitu desain penelitian cross-seksional atau potong lintang. Dan yang kedua, desain penelitian case control atau kasus kontrol. Dan yang terakhir yaitu desain penelitian cohort. Jadi tadi sudah dijelaskan apa itu penelitian survei analitik, apa itu penelitian survei deskriptif, dan juga pembagian dari survei analitik. Baik, di sini ada 3 pendekatan tadi sudah disebutkan. Yang pertama yaitu desain penelitian cross-seksional atau potong lintang. Di sini desain penelitian cross-seksional atau potong lintang itu merupakan suatu desain penelitian yang mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor resiko atau independen dengan efek atau dependen, dengan cara pendekatan observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat point time approach. Artinya tiap responden penelitian hanya diobservasi sekali. Hal ini tidak berarti bahwa semua responden penelitian diamati pada waktu yang sama, karena sampel atau responden dalam jumlah yang banyak tidak memungkinkan peneliti mengambil data variabel penelitian, baik itu variabel bebas maupun variabel terikat. Jadi yang dimaksudkan pada penelitian cross-seksional dalam pengumpulan data yang secara bersamaan pada waktu tertentu itu adalah peneliti harus mengambil data variabel penelitian, baik variabel bebas maupun terikat, tidak secara terpisah. Artinya pengumpulan data variabel bebas dilakukan pada waktu sekarang dan variabel terikat pada waktu yang akan datang. Tetapi kedua variabel tersebut harus dikumpulkan secara bersama-sama pada saat itu juga. Karena yang dikhawatirkan adalah hasil yang diperoleh menjadi bias jika pengumpulan data dilakukan secara terpisah, baik itu variabel bebas maupun variabel terikat. Penelitian cross-seksional ini juga disebut penelitian transversal dan paling sering digunakan dalam penelitian, khususnya dalam penelitian kesehatan epidemiologi. Dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang lain, metode penelitian ini merupakan metode yang paling lemah karena penelitian ini paling mudah dilakukan dan sangat sederhana. Jadi itu dia tadi pengertian dari desain penelitian cross-seksional atau potong lintang. Jadi di sini ada contoh dari desain penelitian cross-seksional atau potong lintang, yaitu hubungan motivasi dan perilaku membaca dengan prestasi belajar peserta didik. Jadi maksudnya yaitu peneliti telah melakukan studi pendahuluan untuk melihat dan mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan prestasi belajar, yaitu motivasi dan perilaku membaca. Di sini peneliti itu telah mengkaji bahwa motivasi dan perilaku membaca merupakan faktor yang berkaitan dan paling dominan. Oleh sebab itu, peneliti meneliti tentang permasalahan yang paling dianggap paling penting. Pada desain cross-seksional ini, peneliti tidak mengikuti responden sampai kurun waktu tertentu. Karena peneliti melakukan penelitian pada variabel-variabel, penelitian dilakukan pada satu waktu yang bersamaan. Nah, jadi kita akan lanjut ke desain penelitian berikutnya, yaitu desain penelitian case control atau kasus kontrol. Desain penelitian case control merupakan desain penelitian yang mempelajari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya efek atau dampak dengan menggunakan pendekatan retrospektif atau dengan melihat kembali ke belakang penyebab atau faktor yang menyebabkan masalah yang telah terjadi. Jadi maksud dari penelitian case control ini adalah dia itu memiliki
dia itu memiliki kasus dan kontrol, yang dimana kasus ini memiliki permasalahan dan kemudian kontrol ini itu sebagai perbandingan yang tidak memiliki permasalahan. Jadi di sini ada juga menurut Dharma bahwa desain penelitian case control itu merupakan desain penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen atau penyebab dan variabel dependen atau efek berdasarkan perjalanan waktu secara retrospektif. Penelitian dimulai dengan mengukur variabel dependen, kemudian membagi subjek menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kasus, yaitu yang mengalami masalah, dan juga kelompok kontrol yang tidak memiliki masalah. Selanjutnya peneliti mengukur variabel independen atau faktor resiko atau penyebab yang terjadi pada responden di masa lalu secara retrospektif. Kejadian di masa lalu diidentifikasi melalui studi dokumentasi atau pengkajian riwayat masa lalu. Ini Danim pada tahun 2011. Selanjutnya kita akan beralih ke contoh penelitian yang menggunakan desain case control, yaitu efektivitas penggunaan metode cooperative learning tipe Jigsaw dalam pembelajaran matematika terhadap prestasi belajar siswa. Penelitian ini merupakan penelitian yang dimana di sini ada kasus dan juga ada kontrolnya. Di sini yang menjadi kasusnya yaitu siswa yang menggunakan metode pembelajaran Jigsaw, sedangkan kelompok kontrolnya yaitu siswa yang tidak menggunakan metode pembelajaran Jigsaw. Nah, penelitian ini mengkaji apakah metode pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, atau bahkan ada faktor lain yang dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Selanjutnya yaitu kita akan beralih ke desain yang ketiga, yaitu desain penelitian CORD. Desain penelitian CORD merupakan kebalikan dari desain penelitian case control yang menggunakan pendekatan retrospektif. Desain penelitian CORD menggunakan pendekatan prospektif atau longitudinal dalam mempelajari hubungan antara faktor penyebab independen dengan efek atau dampak dependen. Jadi pada penelitian CORD ini, peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi faktor yang dianggap berhubungan dengan dampak suatu masalah, lalu kemudian diikuti dengan efek atau dampak dalam kurun waktu tertentu. Nah, untuk menentukan apakah faktor yang dianggap berhubungan merupakan penyebab terjadinya efek ataukah ada faktor lain yang justru menyebabkan terjadinya efek atau dampak. Penelitian CORD itu membutuhkan waktu yang sangat lama ya, karena peneliti itu harus mengikuti perjalanan suatu faktor yang berhubungan yang diduga menjadi penyebab sampai timbulnya suatu efek atau masalah. Selanjutnya kita akan beralih ke contoh dari desain penelitian CORD, yaitu pengaruh model pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan siswa dalam pemecahan masalah. Pada penelitian ini, peneliti itu sudah mengidentifikasi terlebih dahulu faktor yang dianggap sebagai penyebab atau independennya, dan kemudian diikuti dengan efek atau dampak yang ditimbulkan oleh faktor penyebab. Lalu dibandingkan antara kelompok yang memiliki kemampuan pemecahan masalah dengan kelompok yang tidak memiliki kemampuan pemecahan masalah, dengan tujuan melihat seberapa besar siswa yang menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dan siswa yang tidak menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Apakah dia itu dapat meningkatkan kemampuannya dalam pemecahan masalah atau tidak. Baik, itu dia tadi ada tiga jenis pendekatan survei analitik, yaitu cross-sectional, kemudian pendekatan case control, dan kemudian pendekatan CORD.
Semoga teman-teman bisa memahami dengan apa yang sudah saya jelaskan. Atau kalau emang teman-teman belum paham dengan apa yang saya jelaskan, teman-teman bisa baca langsung di bab ketiga pada buku Metodologi Penelitian Ilmiah pada halaman ke-34 sampai dengan halaman 40. Jadi kalau teman-teman sudah baca kemudian belum juga dipahami, teman-teman juga nanti bisa bisa bertanya langsung ke dosen, yaitu dosen Pak Zainul Arifin, sekaligus beliau adalah pengarang dari buku yang saya gunakan untuk presentasi, yaitu buku Metodologi Penelitian Ilmiah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.